kita ketemu lagi ya. Ya, Asik ya. Di Senangnya Ngopi, Senangnya Ngobrolin Firman. menemukan Yesus dalam setiap Obrolan. ya. Kita ada siapa nih, Aduh. Bro? Baru di tengah kita nih ya. Nih, Seneng emang- banget kita. iya. Anugerah Tuhan ini. Berkat, Bro. Ya. Jebakan yang sempurna. Nah, ini jebakan buat dia. Anugerah Tuhan. Oke. Yes. Ya. Ya gimana nih? Kenalin dulu lu. Ini seorang YouTuber luar biasa juga. Ini Amin. memberkati. Konten-kontennya luar biasa. Ya, Apa amin. namanya? Jangan channelnya? lupa subscribe di channel Strong. Nah, Jangan lupa Strong. Dengan Iya. O-nya 2. Strong ya, Lupa O-nya ya. 2 ya. Yang udah subscribe di Strong, subscribe juga di Senangnya Ngopi. Ya. Nebeng kita ya. Kita yang nebeng. Oke, kali Gimana ini nih? kita ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sering juga ya, Ya. kita dengar dalam kehidupan sehari-hari tentang tampil beda. Baik. Gitu kok. Berani tampil beda. Ya, berani tampil beda. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita kan dikenal dengan istilahnya orang Kristen, orang kenal Tuhan, orang yang seharusnya lebih baik gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira gimana ya pendapat Ko Denis? Baik. Namanya Ko Denis. Namanya belum Oh, sebut. Iya, belum ya tadi belum. YouTube-nya ya. Namanya dulu sebut dia. Ya gimana? Ini efek yang tadi itu. Tadi ya. Oke lah. Ntar ini Oke, kan oke. ada boosternya, belum jadi. Oke. Ntar baru dibikin. Berani tampil beda. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih berani tampil beda itu ada dasarnya dulu ya, Tom. Lu kan harus berani kalau lu confident. Kalau lu misalnya boleh dibilang lu punya gambar dirinya nggak utuh atau kayak masih suka minder, masih suka membandingkan diri sama orang lain, gimana kita bisa tampil berani gitu. Jadi lu harus confident dulu sama lu punya gambar diri bahwa gue nih orang yang berbeda, Ya. gue nih orang yang dipilih dan punya keunikan yang nggak bisa dibandingkan apple to apple dengan siapapun. Nah, lu harus berani dulu untuk bisa jadi tampil beda. Itunya dulu mungkin kali kalau dari gue sih. Jadi mungkin menurutnya mesti bahwa kita tuh gak segambar dan serupa dengan Allah. Betul. Keren Itu ininya apa namanya dasarnya. Nah, Karena ada banyak ya yang kalau boleh dibilang dalam pergaulan yang gue hadapi, kadang ada orang yang dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia ada di bawahnya daripada orang lain. settingannya dia lebih Iya. lebih turun. Misalnya Bahwa aduh begini. orang itu lebih pinter dibanding Iya. gua Iya. gitu kan. Iya betul, nah kayak gitu. Oh dia lebih ganteng dari Iya. gua. Oh dia lebih kaya dari gua. Iya. Oh dia lebih punya bisa banyak kemampuan dari gua. Itu yang membuat orang jadi nggak berani. Boro-boro mau tampil beda. Iya. Sama keadaannya aja dia nggak berani. Iya. Apalagi dia mau tampil beda. Nah, Begitu. berarti Jadi lu harus secure dulu sama keadaan lu hari ini. Mhm. Dan walaupun mudah nggak mudah, kan sebenarnya kita ini kan apa ya? Kita ini spesial, kita ini unik, kita ini diciptakan Tuhan tuh apa namanya? Istilahnya punya rencana yang luar biasa, yang sadar nggak sadar semuanya sebenarnya ada di diri kita masing-masing. Yap. Ya, betul. Jadi, potensi ada Potensinya semua. itu. Ya. Nah, itu. Kita Wah. mesti gali potensi. Nah, waktu kita sadar itu udah modal yang paling enak tuh Oke. untuk menjadi secure, untuk melangkah tampil beda gitu. Pertama lu harus secure dulu sama diri lu. Ya, lu mesti yakin dulu nih Iya. bahwa diri lu itu mampu sebenarnya. Iya. Kan orang selalu lihat, gue mampu nggak ya? Jadi ada ngedowngrade dulu bahwa diri lu nggak bisa. Iya. Jadi nggak bisa lu tampil, gimana lu mau tampil berbeda? Iya. Sih, bro. Lu mesti kalau lu nggak confidence kayak gini kan nggak Iya. bisa tampil. Kalau nggak berani ya istilahnya ya. Kalau istilah Minder sama penampilan, Iya. minder sama kita punya apa namanya latar belakang Nah. gitu. Biasanya orang yang minder untuk melangkah jadi beda sulit. sulit. Nah, makanya dia harus Ya, coba bagaimana jadi beda? Mungkin jadi sama pun susah. iya, harus Kan? secure dulu Untuk sama jadi diri sama lu. susah. Gitu. Ya paling Iya. itu sih pendapat lu. Iya sih, jadi menurut gue sih seru juga sih. Memang ya balik lagi kalau kita kan nggak pernah melihat dalam sisinya ya, maksudnya sisi sekarang nih kita udah main tampil aja gitu kan ya. Iya. Malah sebelum proses ini kan kita juga berusaha untuk
berani dulu kan. Iya. Ketika lu berani, lu punya kemampuan gitu, tapi kan kemampuan itu perlu diasah. Nah, itu sih Iya, Menurut betul, gua sih betul. yang penting sih. Nah, Nah, cuman oke, balik lagi ketika menjadi tampil beda, ketika kita sudah punya itu semua. Nah, sekarang balik lagi. Nah, kan kalau Dennis ini kan gue dengar dia arsitek yang luar biasa nih. amin. Nah, jadi kalau dalam praktek ke dalam Dunia kerja. dunia kerjanya itu seperti apa sih? Kan kita tahu lah, anak Tuhan itu banyak hal yang orang merasa bahwa itu lumrah dalam dunia gitu. Iya. Jadi dikesampingkan ya mungkin ada nggak cerita-cerita kalau Dennis? Kalau gue sih ada sih dulu, ntar kalau Dennis Oke. dulu baru gue lah gue cerita lah. Sebenarnya Duh, gue kan anak Tuhan, masa gue ngambil putusan kayak gitu? Iya. Nah, sih kira-kira kayak gitu sih. sebenarnya ada berat juga ya ditembak begini ya. Cuma dalam konteks kejebak, jadi saya coba jelasin apa yang saya bisa secara spontan aja. Jadi kalau dunia kerja itu, apalagi sekarang eranya kan lebih ke digital ya. Ya. Jadi persaingan tuh jadi terbuka gitu ya. Jadi kita harus nemuin apa yang beda. Ya. Kalau saya sih dalam arti begini, kalau bekerja tuh simpelnya adalah pekerjaan saya adalah penyembahan saya. Oke. Saya Penyembahan. punya, Tagline ya, pekerjaan dia adalah penyembahan. dan waktu saya bekerja, saya sedang beribadah. Oh iya. Nah, pada saat kita melakukan ibadah kita kan melakukan buat Tuhan. Nah, ini sebenarnya rada ini ya, rada tricky. Tapi begini, kalau kita melakukan buat Tuhan, kita kan, melakukan yang terbaik, betul? Ya, betul. Apapun yang kita kerjain, kita benar-benar, wah ini buat Tuhan, loh ini buat saya punya raja. Jadi artinya kan kita lakukan yang paling baik yang kita bisa lakukan. Itu dulu modal gue sih. Dalam arti begini, misalnya dari hal yang sederhana aja, cara menjawab telepon. Oke. Nih kalau gue perhatiin, ada orang yang misalnya lagi dikejar-kejar deadline, telepon suka nggak diangkat. Iya. Betul. Pura-pura lah, ntar dibiarin aja. Kalau gue selalu punya mental, apapun keadaannya, apapun statusnya, jawab. Apapun situasinya, jawab. Kalaupun itu belum selesai, kalaupun itu belum nggak sesuai, jawab apa adanya. Dan itu latih terus, memang nggak gampang. Latih terus, jawab aja, jangan menghindar. Itu Jadi, gue ya. Berani tampil bedanya adalah apapun yang terjadi dalam hidupnya, lu tidak menyembunyikan apapun di belakang itu. Lu Ya, ngomong apa betul. adanya. Bahwa oke, memang belum selesai. Nah, Lu nggak menutupi itu semua, bro. Di satu sisi, waktu kita develop kemampuan menjawab dalam suasana tekanan itu, percaya deh, itu nanti ada hasilnya. Hasilnya apa? Kita jadi tahu cara menjawab yang benar, tepat, tapi tidak menyinggung. Bahkan bisa win-win solution. Dalam kondisi tertekan nih ya. Karena latihan. Dalam kondisi tertekan Iya, nih. Kan tertekan. ditekan nih. Gua kejar deadline. Kenapa? Ah. Karena gue melakukan itu, ini penyembahan gue, ini ibadah gue gitu loh. Masa gue lakukan dengan setengah hati? Siapapun kliennya, siapapun relasinya, gue lakukan karena ini ibadah gue gitu. Jadi artinya apa yang kita bisa lakukan yang terbaik. Nah, terbaik ini kan kamuflatif ya. Ya. Terbaik ini kan Menurut siapa gitu? jadi Ya. kadang-kadang Sisinya mana dari sisi mana? orang suka terjebak sama kata terbaik, artinya kalau buat Tuhan terbaik, tapi kalau di dunia bekerja biasa bisnis, nah. suka lari-lari gitu. Aha. Nah, saya lakukan untuk Tuhan melalui pekerjaan itu, yaitu salah satu contohnya itu, misalnya itu tadi telepon, jawab terus. Situasi WA jangan dibiarin itu contreng satu terus. Iya. Jangan sampai Nggak biru-biru, bro. harus contreng biru 2 Iya, gitu. jangan biru-biru. Jawab sebisanya. Kalau misalnya itu minta maaf, kalau misalnya belum, cari alasan yang paling benar-benar win-win solution. Iya. Kita jelaskan apa adanya. Memang nggak gampang, tapi saya ngerasain sendiri setelah bertahun-tahun melakukan itu, kita jadi punya kemampuan bagaimana menjawab sebuah situasi yang terdesak dengan jawaban yang punya bobot, tapi juga tidak menciptakan konflik. Nah, Begitu. seru, bro. Seru. Tapi kalau kayak gitu bisa nggak? Ada nggak akibat dari lingkungan sekitar? Mungkin kadang-kadang ketika kita tampil beda, menerapkan norma-norma yang benar gitu kan, Iya. kita dipandang kuno, dipandang ketinggalan zaman, dipandang kayak gitu. Karena Iya. kita nggak bisa
Ikutin dunia cara ini main kan, dia, cara main gitu. dunia kan. Ada nggak seperti itu? Sebenarnya ada, pasti ada. Cuman kan sebenarnya tadi begini, waktu kita confident bahwa kita ini punya sesuatu yang beda, itu tuh bukan cuma terima doang dong. Kalau lu dalam situasi lu anak Tuhan yang spesial, itu jangan diterima begitu aja. Kan Tuhan bilang kembangkan, kan Tuhan bilang develop, kita memberdayakan Talenta ya, itu. talenta. Jadi dikembangin. Misalnya begini, kan tadi konteksnya jadi kelihatan kuno nggak sih, jadi kelihatan kuper nggak sih gitu ya. Nah itu yang kita latih terus. Latih terusnya bagaimana? Misalnya begini, saya selalu misalnya mencoba membuat sesuatu yang baik itu harus selalu lebih besar dibanding yang buruk. Kenapa? Karena yang buruk itu nggak akan mungkin bisa dihindari. Setiap kita punya keburukan, punya kelemahan. Lu nggak bisa hidup sempurna. Itu pasti ada. Dan daripada kita berlelah-lelah menghancurkan keburukan kita, kenapa nggak kita kembangkan kebaikan, potensi-potensi yang ada, jauh melampaui si buruk ini. Betul. Singkat cerita, kalau ini jaraknya terlalu jauh, yang ini akan nggak kelihatan. Kalau ditanya itu nanti bakal kuper atau enggak, begini, kita gali terus aja skill hal-hal yang berbeda yang kita punya, itu seperti apa, kita skill terus. Nah, nanti yang dibilang kuper itu akan jadi kelihatannya nggak sebanding dengan apa yang kita lakukan lebih baik. Misalnya begini, saya selalu taat lalu lintas. Itu kan nggak ini banget, nggak seru banget di lalu lintas Jakarta dan sekitarnya, nggak seru banget. Saya selalu taat lalu lintas. Tapi yang saya lakukan, saya selalu pertama saya kampanye ke teman-teman atau apa, kalau lampu merah, ayo dong. Kenapa dia bisa, lu nggak bisa? Saya jadiin contoh. Kalau misalnya di jalan pun saya lakukan dengan sesuatu yang boleh dibilang Ikutin aturan lah. Ikutin aturan, tapi tanpa menjadi Beban. nyinyir sama yang nggak ikutin melakukan. dulu. Iya. Misalnya kalau naik mobil ya saya minggir. Kalau naik motor saya minggir pada saat lampu merah. Saya nggak pernah stop di larangan stop atau sebagainya. Tapi saya juga nggak mau, artinya begini, gue mau taat aturan tapi sambil menyinggung yang nggak taat aturan, kan jadi konflik. Nah pada saat saya lakukan itu dengan terus-terusan, lama-lama terlatih. Jadi terlatihnya jadi begini. Pertama, saya jadi confident banget berada di lampu merah sendiri, walaupun yang lain Tidak taat. Dan kadang saya mempersilahkan orang, silakan saya ada di pinggir kok gitu. Di sisi itu, Kalau mau nyerobot lah, di sisi monggo, silakan. di sisi itu saya ngerasa begini. Saya mau mencoba kebaikan saya tonjolin terus supaya ya udah sesuatu yang dibilang kuper atau kuno itu jadi sesuatu yang nggak jadi lagi perhatian, tapi orang jadi melihat yang lebih baiknya. Misalnya begini, sekarang tuh eranya viral-viralan kan di media sosial. Kita mau viral nggak viral nih? Bakar aja. Kalau boleh dibilang sekarang banyak hal baik itu bisa dimunculkan, ditonjolkan, diviralkan supaya kelihatan baik loh dia. Kalau kita perhatiin di media sosial kita sekarang banyak hal-hal baik tuh di-expose gitu ya. Jadi saya ngerasa, berarti apa yang saya lakukan selama ini sebenarnya sesuatu yang baik. Berbeda, tapi memang belum tenara aja. Nah, misalnya begini, ini yang saya lakukan kesehariannya sampai hari ini. Kalau nyetir motor, saya selalu mencari mana yang sedang mogok. Tapi nggak bocor ban. Buat tambal ban gitu ya. Biasanya saya dorong gitu loh. Dan kalian tahu ucapan terima kasih yang benar-benar tulus itu berbeda dengan ucapan terima kasih biasa. Dan itu saya bisa rasain pada saat saya ngedorong orang yang sedang motornya trouble. Saya sampai bela-belain beli motor matic demi biar ngedorongnya lebih enak. Cuman yang ngerti, yang tahu ini. Ya, kalau pakai gigi kan repot buat ngedorong. Walaupun sekarang nyetut katanya ditilang. Enggak. Sekarang udah enggak. Gitu. Mainnya udah enggak ditilang kok. Nyetut itu tidak ditilang sekarang karena kan itu membantu orang lain. Iya. Intinya begini, pada saat kita menambah
kualitas kebaikan kita, hal-hal yang baik kita dibanding hal-hal yang tidak ngetren, Ya. sebenarnya itu salah satu cara saya untuk tampil bahwa sesuatu yang beda itu tidak harus menjadi kuper, tidak harus menjadi ketinggalan. Tak usah fokus dengan yang buruk-buruk tadi ya, Iya. benar ya. Jadi fokus saja bagaimana kita bisa memperbaiki apa yang baik tadi Iya. ya, untuk kita potensi kita segala Iya, macam iya. itu fokus saja gitu. Yang tadi di awal bilang Pekerjaan. menyadari jati diri Iya. atau mungkin dasarnya kita Iya. emang kita kan udah tahu yang potensi kita yang mana. Iya. Ya kembangin aja itu gitu ya, fokusnya di situ. Entah orang mau bilang apa, kamu kuper segala macam gitu kan. Toh ini juga ibadah kan, Aha. gitu semua ibadah. Kalau Iya. kita bisa memunculkan yang baik berarti ibadah kita berkenan dong. Oke. gitu kan. Jadi gua ambil 3 poin sih bro dari yang di Ko Dennis Tunggu sebelum sampaikan. saya Lu- interupsi dulu. Ah. Kopinya mana? Oh, Iya, kopi. kopi. Wih, cuy. Tadi katanya belum ada. Wah, kopi belum kita tutup. Thank you. Nah, thank ini you. baru ini dia. pas dengan. Pas dengan siang ini, Iya. siang ketahuan dong. Oke, lanjut kesimpulannya Tadi tadi. dulu. Untuk Astrid jangan nonton dulu. Ya. Yang di rumah. Nggak, Ini nggak. gimmick kan? Gimmick. Kok biar ada gitu. nggak Nggak, apa-apa, dia nggak maksudnya yang gua ambil dari Ko Dennis sih. Iya, iya silakan. Jadi seru sih, ada 3 hal yang gue ambil. Yang pertama adalah yang perihal dia bagaimana caranya lu ketika lu menjadi tamu beda, lu harus confidence dulu dengan dirinya dulu. Lu mesti kenal dulu dengan diri lu siapa. Ya dong. Yang kedua, ketika lu di kantor, ketika lu mau jadi suatu hal yang berbeda, menurut gue sih ya oke banget gitu. Dia harus, ya intinya adalah kok gue jadi lupa yang dulu apa gitu. Mungkin kopinya belum. Oh iya. Iya, masukin dulu kopi Nih, ini. Yang mana nih? kopi Ini nih. melepuh semua nih kayaknya. nih. Nah, lu mendingan yang ada ini bro, biar nggak kelihatan bro. Ini ada nih tuh. Ada ini ya, kelihatan gitu. Ada mereknya. Ya, sengaja biar banyak kayak sini. Masih panas bro. Oh iya iya iya. Masih panas. Masa sih? Biasanya Panas tukang sih. kopi ini nggak mau kalau panas-panas seduh. Masih panas sih. Oke, udah muncul belum yang kedua? Yang kedua apa tadi? Kan gue jadi lupa yang kedua. Ya pokoknya yang ketiga kebaikan lah intinya. Ya. Memancarkan sesuatu kebaikan gitu. Kalau misalkan ini banyak orang lah yang melihat bahwa ya kalau yang tadi Ko Dennis cerita tentang masa lalu lintas, gue pun juga menerapkan dalam hidupnya gue sih. Dan tapi kalau Ko Dennis tidak komplain, gue nyinyir. Gue kalau sama istri nyinyir, itu orang nggak tahu lalu lintas. Udah tahu merah, kuning terus aja terobos. Kalau gue berhenti memang, tapi gue nyinyir, gue masih nyinyir sih, terus terang sih. Bukan gue nggak nyinyir, gue tetap nyinyir sih, tetap sih, gitu sih. Jadi menurut gue sih lebih itu sih, lebih oke banget sih ya dengan apa yang terjadi ketika kita jadi anak Tuhan. Kita mesti tampil beda seperti apa, dan itu memang nggak gampang. Kalau memang pernah gue ada mengalami satu hal, simple sih urusannya. Urusan masalah mobil ketabrak mesti asuransi. Mungkin Tommy pernah dengar ya ceritanya gue sih. Mobil ketabrak mesti asuransi. Asuransi itu baru gue diperpanjang misalkan hari Senin. Gue ketabrak hari Minggu. Hal yang simple. Bikin berita acaranya orang asuransi sarankan hari Senin. Padahal gue ketabrak hari Minggu, cuy. Hari Minggu. Gue cuma bilang, gak bisa, gue mau hari Minggu. Gak bisa, karena asuransi lu baru diperpanjang hari Senin. Bisa gak hari? Gak bisa. Tetap mesti hari Senin. Gila gak cuy? Itu ditabrak. Terus kita mau gimana ya? Waduh, gue bilang, gue gak bisa walaupun cuma beda sehari. Menurut gue sih, ya gue sesuatu, ya mungkin orang umrah. Kan biasa, orang asuransi memang begitu. Bukan menjelekan orang asuransi ya. Jadi maksudnya itu suatu hal yang lumrah. Memundurkan, gue bilang, gue gak bisa. Kalau memang gak bisa, ya udah, gue tanggung sendiri. Dan itu, aduh gila ya, lumayan sih biayanya sih. Hanya beda cuma 1 hari cuy. Tapi menurut gue sih ya itu yang kita jadi beda sih. Gue nggak mau gitu, maksudnya jangan sampai gara-gara apa yang gue lakukan ya orang jadi merasa bahwa ya gampang kan lu bisa melakukan itu dengan gampangnya gitu. Lu nggak menjadi beda, lu sama aja dengan dunia ini sih. Itu sih. Itu pengalaman gue sih. Lu punya pengalaman nggak? Nggak. Nggak ada. Masa lu nggak punya pengalaman? Dia ngantuk, guys. Terus gimana lu? Tapi beda itu ya memang apa namanya? Terus. Enggak dikat katanya. Nggak dikat ya? Ya sejam ya? Iya. Iya. Buat Ini manis. kelas lu kan? Bukan. Waduh. Ah, cakep nih. Ini nggak cakep, salah. Oh ya udah. Gue kira ini tadi ya. Lu sih gerubah-gerubah, gue yang gerubah-gerubah sih. Gue nggak tahu aku juga. Yang disodornya ini. Gue nyodorin lah. Jadi banyak pengalaman lah dalam hidup ini sih. Makanya memang
Perlu banget sih. Yang pasti sih perlunya Ya pakai gula. ya gue itu berarti. Itu punya gua, itu punya lo. Aduh, nih ngomong apaan sih? Udah durasinya lewat ya. Durasi dimatiin. Jadi kalau Ya. kalau apa tadi lanjutin Yang gue ini lemes jadi ya. lemes ya. Jadi yang kedua kan kalau dalam kantor tadi yang kantor apa ya tadi gue lupa. Bekerja adalah ibadah. Nah, bekerja adalah ibadah cuy. Iya. Jadi itu yang kok menurut gue sih gila. Ketika lo bekerja adalah ibadah, berarti bos lu itu bukan manusia, bos lu itu Tuhan. Jadi lu pandangnya ke Tuhan nih, bahwa apapun yang lo kerjakan sekarang itu buat Tuhan. Bos lu bukan Tuhan. Manusia mungkin bisa mengkritik lo bahwa lu mah nggak layak segala macam. Tapi kan ketika lo mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, that's it semuanya. Selesai cuy. Udah nggak? dong kalau selesai. Ya tutuplah. Oke, Baik, dunia baik. kerja, dunia kita sehari-hari untuk tampil beda memang berulang kali kita kali ini ngomong nggak gampang gitu Iya. ya. Tapi apa namanya, kita dituntut untuk itu sebenarnya, Betul. betul kan? Dituntut. Tidak ada untuk- kesuksesan dalam semalam. Ya, betul. Nah, Kita gue dituntut. demen bro, sering-sering aja manggil begini. Aduh, banyak kok. Proyek saya mudah-mudahan lancar Ya, ya. amin. Proyek yang dekat sini, Proyek dekat sini ya ya. kan? Amin. Kita doain bareng-bareng lah nanti. Ya, biar bisa begini terus. Oke. Collab. Ya. Jangan lupa ya di subscribe strongnya ya. Nanti ada kok Anda tolong ya yang Om Indra tolong dimasukin. Yang dari Setrong boleh juga. Ya, Oh, iya. Sekarang boleh juga ya. Tukeran Oke. kita. Nanti kita di tag di Instagram, Mbak, jangan lupa. Ya, tolong tag Instagramnya. Oke, Baik, baik. baik. Kalau Thank you. ada pesan buat ini Nah, Ngoviers. Nah, ini kan kita pesan. masih baru, nih. Masih baru. Ya, jadi mungkin Oke. kalau ada pesan-pesan. pesan buat Ngoviers kita untuk bisa tampil beda. Oh. Gitu. Pesannya sih sebenarnya apa yang saya alami di hidup ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Jadi apa yang Dia ciptakan adalah kreatif dan kita adalah kreatif. Jadi itu kita sebenarnya nggak akan kehabisan ide di dalam segala situasi kalau kita punya konsep yang sama bahwa ini kita ciptaan Tuhan yang adalah kreatif. Kita nggak akan kehabisan ide. Dalam situasi terjebak pun Terjebak nih. Nah. Ya, terjebak. Tolong Kita bisa keluar dihapus ide. yang ini, Indra dihapus. Dipotong aja, Indra. artinya begini, pada saat ini saya jalani ya, ini saya hidupi, bahwa pada saat saya mencoba menyadari bahwa saya diciptakan oleh Tuhan yang kreatif, sehingga saya adalah produk kreatifnya Tuhan. Artinya saya segambar dengan pencipta saya yang adalah kreatif. Artinya saya membuat definisi dalam hidup bahwa lu nggak akan kehabisan ide dalam segala hal. Lu nggak akan kehabisan cara untuk melakukan banyak hal. Dan pada saat itu saya alami, saya hidupi, hidup lu akan beda sih sebenarnya. Makanya Yes, kontennya strong, don't give up. Strong. Cakep. Ya nggak, biar naik. Biar Oke. naik. Oke, jadi kali ini luar biasa berkatnya ya. Ya. Ini Mungkin minggu depan kita panggil lagi ya. ini jebakan yang memberkati kita. Oke, setuju ya. Setuju lah. Yang membuat kita kuat gitu ya. Jadi tampil beda itu ya kita harus tampil beda gitu ya. Ketika Tuhan di dunia dia waktu 33 tahun gitu, dunia juga tampil beda. Ya. Mungkin dicemooh, mungkin nggak dipandang juga gitu ya pada saat itu. Nah, kita juga saat ini juga mengalami dalam kehidupan kita, mungkin kita juga dengan kita tampil beda, kita diremehin mungkin, Ya. mungkin yang tadi saya bilang kuper, kurang pergaulan atau segala macam. Tapi segala sesuatu yang tadi Ko Denis sampaikan bahwa Tuhan itu adalah kreatif. Kalaupun kita sekarang berani tampil beda karena kita punya dasar yang kuat, bahwa kita memang punya potensi yang harus kita kembangkan, kita harus percaya diri dengan potensi yang Ya. kita punya, Ya. dan kita punya Tuhan yang kreatif, yang bisa membentuk kita jadi apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, sekalipun itu dipandang orang itu nggak baik Ya. gitu.
kurang baik atau mungkin nggak berkenan di hati Bukan mereka. nggak baik mungkin ya, maksudnya tidak sesuai lah. Iya gitu ya. Tapi bagaimanapun kita tetap harus fokus dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus, maka mungkin orang yang dipandang orang nggak baik itu yang tadi bilang hilang dengan sendirinya gitu ya. Yang terlihat adalah satu kebaikan yang memberkati. Begitu, Ngoviers ya. Keren. Oke. Minggu depan ketemu lagi dengan Ko Dennis. Semoga ada jebakan-jebakan yang lain gitu ya. Baik, Jadi baik. Bentar saya mungkin juga Ko Pepen ada rumah kayaknya agak bocor dikit. oke, lantur kemana-mana nih. Ya. Jadi terberkati dengan Ucapin thank you dulu. iya jelas Ya. dengan siang ini gitu ya. Terima kasih buat Ko Sama-sama Dennis. Ya. Tommy, Diberkati Eri. Tuhan Diberkati kerjanya, Tuhan. ya, Amin. proyeknya Sama-sama. di mana-mana Amin. diberkati. Proyek yang buat di orang sekitar lain. sini jadi Ya. deal ya kan. Ya, YouTube Baik, channelnya baik. keren, luar Keren. biasa. Subscribe ya. Udah Ya. subscribe belum? Belum. Kan baru tahu Aku tadi. udah subscribe lama loh. Iya. Lu nggak share sih ke gua. Oke, Ya. gitu. Ngovier semua, kita Oke. ketemu kembali di konten-konten berikutnya yang luar biasa memberkati. Senengnya ngopi, senengnya ngobrolin. Firman.